Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pitaloka, Prodi Ilmu Administrasi Negara, NIM 2004-2294, mata kuliah Ekonomi Publik. Presentasi hari ini tentang investasi dan kesejahteraan masyarakat. Investasi. Investasi adalah penanaman modal. Bentuk investasi, pengeluaran pembelanjaan, pembelian barang-barang, bangunan, peralatan inventaris, menambah kemampuan produksi barang jasa, meningkatkan output yang dihasilkan sehingga tersedia bagi masyarakat. Investasi publik, penempatan sejumlah dana dan barang dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya. Aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kemasyarakatan. Penempatan sejumlah dana dan barang dalam jangka panjang untuk investasi, pembelian barang berharga, dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi sosial atau manfaat lainnya. Next. Bentuk investasi. Yang pertama itu saham atau kepemilikan perusahaan. Biasa preferen, surat utang atau pembayaran pokok hutang, secured bonds atau unsecured bond. Investasi langsung, contohnya tanah, jalan, jembatan, dan bandara. Investasi tidak langsung, contohnya SDM. Jangka waktu investasi ada 3, yaitu jangka pendek, dalam waktu 3-12 bulan. Contohnya saham deposito SPN ORI. Jangka panjang lebih besar dari 12 bulan. Contohnya non-permanen. Seperti BUMN, BUMD, BUMS, obligasi, dana bergulir. Contoh yang permanen atau berkelanjutan yaitu pernyataan modal BUMN atau BUMD atau BUMDes. Sektor investasi. Yang pertama itu pemerintah. Undang-Undang Nomor 45 Pasal 5 Ayat 2 tentang Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2019 Investasi Pemerintah Swasta Nasional, yaitu PMDN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. PMA yaitu investasi portofolio, contohnya obligasi, saham, bank, asuransi, pemerintah, investasi, dan yayasan pensiun. Investasi asing berlangsung yaitu aset nyata seperti pabrik, barang modal, tanah untuk produksi. Investasi pemerintah. Ada 2 kategori, yaitu sumber investasi pemerintah, APBN, imbas hasil pendapatan dari layanan usaha, hibah sumber daya yang sah. Kategori yang kedua, investasi sosial, investasi untuk membangun generator pertumbuhan ekonomi, investasi layanan publik, investasi penciptaan returns, investasi untuk menciptakan bisnis baru. Investasi pemerintah, belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan pembangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Pengelolaan investasi pemerintah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan divestasi. Selanjutnya, aspek pelayanan investasi pemerintah terdiri dari 4, aspek teknis, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek distribusi.
Evaluasi investasi pemerintah. Langkah yang pertama itu identitas kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan, ditentukan semua manfaat dan biaya dari objek yang akan dilaksanakan. Menentukan manfaat dan biaya dalam rupiah. Pilih proyek dan memiliki manfaat terbesar, biaya yang tinggi. Yang kedua, langkah alternatif, yaitu penilaian investasi tradisional, playback periode. Yang ketiga, aliran kas didiskontrokan. Contohnya NPF dan IRR. Komite Investasi Pemerintah atau KIP. Tugasnya menyusun kebijakan umum dan merencanakan strategi jangka panjang, menyusun dokumen pernyataan kebijakan investasi, melakukan konsolidalitas atas keseluruhan rencana investigasi pemerintah, menyetujui rencana kebutuhan investasi pemerintah. Operator investasi pemerintah, yaitu menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan, mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah, melakukan perjanjian dalam jangka pengelolaan investasi pemerintah, menetapkan dana atau aset keuangan. Resiko investasi. Yang pertama itu ketidakpastian tentang sesuatu. Kejadian yang tidak diinginkan, sesuatu yang terjadi di luar tujuan semula. Kemungkinan yang terjadi sesuai dengan kerugian. Risiko investasi, tidak terjadi manfaat yang diharapkan. Kerugian terombosan. Jenis atau sifat risiko. Jenis, yang pertama itu risiko dapat diasuransikan. Yang kedua, risiko yang tidak dapat diasuransikan. Risiko investasi swasta, untung, balik modal, dan rugi. Risiko investasi publik, tidak dapat memenuhi kebutuhan publik, pemborosan keuangan negara. Manajemen risiko investasi. Yang pertama itu risiko, dapat terjadi dan tidak selalu dapat dihindari. Antisipasi dengan pengelolaan risiko. Yang kedua, manajemen risiko, menghadapi risiko, mengurangi risiko, dan bersiap menghadapi risiko. Mengasuransikan risiko. 4 fase manajemen risiko. Yang pertama itu identifikasi risiko, cari sumber, spesifikasi, dan subkategori. Yang kedua, analisis dan penilaian risiko. Yang ketiga, risiko terhadap risiko. Yang keempat, pemantauan terhadap risiko. Sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.